ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari Jumat, alhamdulillah kita bersama-sama mengkaji, ya, membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan masalah muslimah. Ya. Jadi kajian kita pada siang hari ini adalah fatwa al-mar'atil muslimah. Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan wanita muslimah. Ya, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan wanita muslimah. Taib. Dan masih pembahasan tentang toharoh dan yang berhubungan dengan toharoh. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang hukum buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat dari berbagai sudut pandang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, dengan berbagai sudut pandang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya yang masih berkaitan dengan masalah toharoh atau bersuci, ya, tentang sebuah pertanyaan, idza kharaja minal insani rihun fahal yajibu alaihi istinja'u. Apabila keluar dari seseorang itu angin, maksudnya dia buang angin, apakah dia wajib untuk istinja? Nah, jadi istinja itu artinya seorang membersihkan kotoran yang keluar dari depan maupun dari belakang. Ketika seorang buang air kecil atau buang air besar, maka dia bersihkan, ya, tempat keluarnya itu dari najis yang keluar, apakah dia berupa najis yang keluar dari depan ataupun dari belakang, ya, maka proses dia membersihkan kotoran itu disebut dengan al-istinja, disebut dengan istinja, ya. Taib. Nah, kemudian istinja ini adalah proses membersihkan dengan menggunakan air, dengan menggunakan air. Adapun najis tersebut juga bisa dihilangkan dengan menggunakan selain air, berupa batu atau yang serupa atau sama fungsinya dengan batu. Ini yang disebut dengan al-istijmar atau istijmar. Jadi ada istinja, ada istijmar. Dan hukum asal membersihkan kotoran tersebut adalah dengan istinja, dengan menggunakan air. Ya, jadi pertanyaannya adalah, jika ada seseorang yang keluar angin atau buang angin, apakah dia wajib untuk istinja? Sebagaimana kita ketahui ada sebagian pendapat seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, khurujur rih minad duburi naqidun lil wudu'i. Jadi keluarnya angin, buang angin
itu, jadi buang angin itu membatalkan wudhu. Jadi kalau ada orang sudah berwudhu lalu kemudian dia buang angin, maka wudhunya batal. Wudhunya batal. Ini sepakat para ulama tentang hal tersebut. Wudhunya batal. Jadi batalnya wudhu bukan sekedar orang buang hajat, tapi termasuk buang angin, ini membatalkan wudhu. Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Jadi kata Nabi, jangan dia berpaling sampai dia mendengar suara atau dia mendapatkan bau yang kurang sedap. Jadi ceritanya ini, ada orang bertanya, menanyakan tentang kondisi temannya, di mana temannya ini merasa ada sesuatu di perutnya ketika dia sholat. Ya, dia khawatirkan bahwa dia batal. Ya, dia batal. Jadi dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, dan dia khawatir kalau sesuatu yang bergerak itu adalah angin yang keluar dari duburnya, dari belakang. Nah, kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansarif, hendaklah temanmu itu jangan berpaling dari sholatnya, hendaklah dia tetap sholat. Tetap sholat. Jadi kalau dia mendengar atau dia merasakan ada angin yang keluar, atau dia merasa buang angin tapi dia masih ragu, tidak pasti, maka jangan dia bergerak, dia tetap sholat, lanjutkan sholat sampai dia mendengar ada suara yang keluar. Karena buang angin itu pertama ditandai dengan adanya suara, au yajidu rihan, atau dia mendapati adanya bau yang kurang sedap. Jadi bisa karena suara, bisa disebabkan juga bau yang keluar. Nah, di sini ada sebuah kaidah para ulama, ya, bahwa seorang ketika ragu maka dia kembali kepada kondisi dia yakin. Jadi ketika dia masuk sholat, dia yakin bahwa dia tidak batal. Maka ketika dia merasa ada yang membatalkan sholatnya, maka keyakinan tadi dia masuk sholat dalam kondisi dia suci, bersih, tidak batal wudhunya, tidak batal bersucinya, itu harus dibatalkan juga dengan keyakinan. Maka kalau dia sudah yakin bahwa dia sudah suci, lalu dia ragu bahwa dia kotor atau dia najis atau dia berhadas, maka apa yang dia yakini bahwa dia berhadas tadi juga harus dipastikan, tidak boleh ragu. Para ulama kita menyebutkan dalam kaidah usulul fiqh, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa hilang cuma disebabkan oleh ragu-ragu. Jadi kalau ada orang ragu, maka dan dia sebelumnya sudah yakin lalu kemudian muncul keraguan-raguan, maka keraguan-raguan ini harus dia tidak perhatikan dan dia kembali kepada yakin. Dia kembali kepada yakin. Jelas insyaallah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau orang itu merasakan ada sesuatu dalam perutnya, mungkin dia merasa bahwa dia buang angin padahal dia tidak bisa pastikan karena tidak ada suara dan tidak ada bau. Tidak ada suara dan tidak ada bau. Sedangkan buang angin ditandai oleh dua ini. Ada yang ada suaranya, tidak ada baunya. Ada yang ada baunya, tidak ada suaranya. Ada yang dua-duanya. Yang double ya ini, dua-duanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak ada, maka tidak ada sesuatu yang menjadikan orang itu yakin bahwa dia buang angin. Sehingga kesimpulannya orang itu ragu, dia buang angin atau tidak. Nah, ketika keraguan-raguan bertemu dengan keyakinan, maka keyakinan yang akan menang. Keraguan-raguan ditinggalkan dan dia kembali kepada yakin. Jelas insyaallah itu maksudnya. Ya, jadi kalau orang merasa dia buang angin tapi ternyata dia tidak mendapatkan bau dan suara dari buang angin tersebut, maka dia tetap sholat dan dianggap dia belum batal wudhunya.
belum batal wudunya. Nah, juga di sini disebutkan ya, jika orang tersebut mendengar suara dari buang anginnya atau dia mencium bau yang kurang sedap dan itu bau dari buang angin tersebut, maka dia harus membatalkan sholatnya. Itu konsekuensi dari hadis ini, dia harus membatalkan sholatnya. Dan kesimpulannya bahwa buang angin membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Kemudian kata Syekh Utsaimin, lakinnahu la yujibul istinja'a. Akan tetapi tidak mewajibkan, hal tersebut tidak mewajibkan istinja. Jadi kalau orang buang angin, dia tidak diwajibkan untuk istinja atau cebok atau membersihkan kotoran. Ai la yujibu ghuslal farji li'annahu la yakhruju syai'un yastalzimul ghusla. Maksudnya di sini adalah dia tidak wajib untuk mencuci kehormatannya, tempat keluarnya kotoran, ya, karena bukan kotoran yang keluar tapi angin, ya kan? Karena tidak ada sesuatu yang keluar yang mengharuskan dia harus mencucinya. Kalau yang keluarnya najis, maka jelas najis harus dicuci. Tapi kalau buang angin, apanya yang mau dicuci? Kalau angin sudah terbuang, sudah nggak kelihatan. Tapi kalau najis kelihatan, ada rasa, ada warna, ada bau, gitu ya. Maka dicuci. Tapi kalau angin tidak. Wa ala hadza fa idza kharajat ar-rihu in qada al-wudu. Jadi berdasarkan hal ini, maka apabila keluar angin atau buang angin, maka wudu menjadi batal. Wa kafa al-insanu ay yatawaddaa. Cukup orang itu untuk berwudu. Jadi akhwat sekalian, ummahat sekalian, barakallahu fikunna, cukup dia berwudu. Tidak perlu untuk apa? Mencuci kehormatannya. Tidak perlu. Cukup berwudu saja. Kalau buang angin. Tapi kalau dia buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, maka wajib dia cuci. Benar. Istinja. Tapi kalau buang angin tidak. Kalau buang angin tidak. Ayyaksila wajhahu ma'al madhdhadah wal istinsyaq. Maksudnya dia wajib berwudu, artinya dia wajib untuk mencuci wajahnya beserta dengan berkumur-kumur dan istinsyak. Ini yang benar dalam berwudu. Jadi berwudu itu mencuci muka, berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur jelas ya, ini sepakat kita berkumur-kumur. Kemudian yang kedua istinsyak. Istinsyak inilah yang kadang tidak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi istinsyak artinya membersihkan hidung. Dan yang dibersihkan adalah bagian dalam hidung tersebut. Dengan cara istinsyak atau menghirup air masuk ke hidung. Setelah itu istinthar, lalu dia keluarkan. Dia keluarkan. Jelas ya? Begitu cara Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mencuci hidung. Bukan bagian luar yang dicuci. Karena bagian luar sudah tercuci ketika seorang mencuci muka. Ketika mencuci muka, maka hidung bagian luar itu sudah tercuci. Dan itu sudah cukup. Adapun bagian dalam tidak akan tercuci sampai orang itu menghirup air ke hidung, lalu dia keluarkan. Ini yang disebut dalam pembahasan fikih dengan istinsyak, ya, menghirup air ke hidung, dan istinthar, mengeluarkannya dari hidung tadi. Masya Allah. Jelas ini insya Allah. Jadi itu hukumnya wajib. Istinsyak, istinthar itu hukumnya wajib. Karena dia masuk dalam muka. Kemudian juga berkumur-kumur, hukumnya wajib karena masuk dalam muka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Kalau kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah muka-muka kalian. Nah, perintah untuk mencuci muka masuk di dalamnya semua yang ada di muka. Di antaranya hidung dan mulut berkumur-kumur. Jelas insyaallah. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh, wa yadaihi ilal mirfaqain. Lalu dia wajib untuk mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Sampai ke siku. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Jadi sampai ke siku. Sampai ke siku itu ada dua pemahaman kita. Pertama, sampai ke siku, sikunya nggak masuk.
Pemahaman yang kedua, sikunya masuk. Dan yang benar bahwa sikunya masuk dalam bagian yang harus dicuci. Ya, makanya ketika mencuci tangan perhatikan bahwa siku kita ini basah. Ada sebagian orang yang penting mencuci, dia tidak perhatikan sikunya sehingga dia kadang tidak tahu bahwa sikunya masih kering. Nah, makanya harus diperhatikan, dicuci benar-benar sampai sikunya itu basah. Sampai sikunya basah. Makanya tangan yang satu membantu agar air tadi mengalir sampai ke siku. Kalau cuma dialirkan saja, tangan yang satu tidak membantu, dikhawatirkan siku tadi tidak ikut basah. Ini jangan tergesa-gesa ketika berwudu. Demikian pula ketika mencuci tangan kiri, ya begitu juga. Ya, sikunya juga harus basah. Makanya dibantu oleh tangan kanan. Nah, inilah saling bantu membantu antara anggota badan, jasad satu dengan yang lain saling bantu membantu. Taib. Dan cara mencucinya adalah dicuci dulu bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali. Bukan kanan satu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Walaupun sama-sama 3 kali, tapi itu keliru. Yang benarnya bahwa dicuci 3 kali kanan, kemudian 3 kali yang kiri. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, setelah mencuci tangan apa lagi yang dia lakukan? Wa yamsahu ra'sah. Setelah itu dia mengusap, membasuh kepalanya. Jadi ingat ya, dia bukan mencuci, mengusap atau membasuh. Artinya, jika ada bagian kepala kita, rambut kita yang tidak basah, maka sudah dianggap membasuh. Kalau sudah ada sebagiannya basah, sebagiannya lagi tidak, maka itu sudah dianggap membasuh. Dan itu sudah cukup. Maka tidak perlu disiram ya. Kalau disiram kan masuk semua ya, tapi itu nggak perlu. Cukup diusap. Mengambil air di tangan kemudian diusapkan. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu bi fadli ma'in kana biyadihi. Rasulullah disebutkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap rambutnya atau kepalanya dengan sisa air yang masih ada di tangannya. Jadi setelah beliau berwudu mencuci tangannya ya, mencuci tangannya, kemudian di tangannya itu masih ada basah. Nah, sisa basah yang ada di tangan ini kemudian dipakai untuk mengusap kepala. Sisa basah yang ada di tangan dipakai untuk mengusap kepala. Jelas ya? Dan itu boleh. Itu boleh. Kalau dia mau mengambil air yang baru lagi boleh. Tapi ingat, cuma sekedar diusap, bukan dicuci. Bukan dicuci, diusap. Nah, kemudian disebutkan ya, wa yamsahu udhunai. Setelah itu dia mengusap telinganya. Jadi mencuci kepalanya mulai dari depan ke belakang, kemudian dari belakang tarik lagi ke depan. Setelah itu dia masukkan tangannya ke telinga bagian dalam dan ibu jarinya bagian luar, lalu kemudian dia cuci, ya, dia usap. Ya, kedua telinganya. Nah, kedua telinga juga hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu termasuk kepala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah basuhlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa yaksilu qadamaihi ilal ka'bain. Setelah itu yang terakhir dia mencuci kakinya sampai ke mata kaki. Jadi cukup sampai ke mata kaki. Tidak perlu sampai ke lutut ya, karena perintah Nabi yang dicontohkan Nabi sampai ke mata kaki. Adapun sampai ke lutut ini ada fatwa sebagian para sahabat. Tapi sebaik-baik sunnah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wahuna unabbihu ala mas'alatin tukhfa ala katsirin minan nas. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini kata beliau, aku akan memberikan warning, peringatan tentang masalah yang tersembunyi tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Wahia, masalah itu adalah anna ba'dhan nasi yabulu au yataghawwatu qabla huduri waktu sholat. Sebagian orang buang air kecil atau buang air besar sebelum datangnya waktu sholat. Jadi
sebelum tiba waktu sholat, orang itu sudah istinja, atau dia buang air kecil atau buang air besar. Summa yastanji, setelah itu dia istinja. Berarti udah bersih. Dia buang air besar sebelum waktu sholat, setelah itu dia buang air kecil. Setelah itu dia istinja. Dan belum masuk waktu sholat, dia istinja. Maka kotoran yang keluar tadi, yang melewati tempat keluarnya kotoran, itu bersih sudah. Dengan dia istinja, dia bersihkan bersih. Hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, udah bersih. Ya, sudah bersih. Fa idza jaa waktu sholat, maka ketika waktu sholat sudah datang. Nah ini, jadi waktu sholat datang dalam kondisi dia tadi sudah istinja dan sudah membersihkan istinjanya. Sudah buang hajat dan dia sudah bersihkan kotoran najis dari buang hajat itu. Setelah dia lakukan itu, setelah istinja, maka datanglah waktu sholat. Wa aradal wudu, lalu dia ingin untuk berwudu. Itu. Fa inna ba'dhan nasi yadhunnu annahu la budda min i'adatil istinja'i wa ghuslil farji marratan thaniyatan, gitu. Nah, sebagian orang katanya, kata Syekh Utsaimin, sebagian orang mereka atau dia beranggapan bahwa ketika mau berwudu maka dia harus mengulang kembali istinja. Ini ada pendapat begitu sebagian orang. Jadi ceritanya orang ini sudah istinja, mencuci kotoran yang keluar, mencuci tempat dari tempat keluarnya kotoran, dia sudah cuci. Tempat keluarnya kotoran, depan belakang dia sudah cuci, bersih udah. Masuk waktu sholat, lalu dia berwudu. Tapi dia berpendapat atau dia menyangka bahwa kalau mau berwudu, istinjanya harus diulang dulu sebelum berwudu. Nah ini, ada pendapat begitu. Nah, dia harus ulang dulu berwudu. Kemudian dan mencuci kehormatan. Mencuci kehormatan. Wa ghuslil farji marratan tsaniyah, dan mencuci kehormatannya diulang untuk kedua kalinya. Wa hadza laisa bisawabin, maka ini tidak benar, ini keliru. Ya, fa innal insana idza ghasala wajhahu ba'da khuruji, atau fa innal insana idza ghasala farjahu ba'da khuruji ma yakhruju minhu, karena sungguhnya ketika seseorang telah mencuci tempat keluarnya kotoran, ya, kehormatannya, setelah kotoran itu keluar dari tempat itu, faqad taharul al-mahal, maka tempat keluarnya tadi sudah suci, sudah bersih. Jadi kalau mau dicuci lagi, apanya mau dicuci, sudah bersih. Kecuali kalau dia buang air lagi, ya harus dicuci. Tapi kalau dia tidak buang air, sudah bersih, apanya lagi mau dicuci? Ya, apanya lagi mau dicuci? Sama orang yang sudah berwudu, lalu kemudian dia menginjak najis, maka cukup dia cuci najisnya, setelah itu sudah, dia nggak perlu berwudu lagi, karena dia tidak berhadas. Wudunya untuk apa? Untuk mengangkat hadas kecil. Kalau dia tidak berhadas, apa yang mau diangkat? Kemudian kotoran yang dia injak tadi dia sudah bersihkan, terus apa lagi yang mau dibersihkan? Ya sama dengan ini, seorang yang sudah membersihkan tempat keluarnya kotoran sebelum berwudu, maka ketika dia berwudu tidak perlu lagi dia bersihkan, tidak perlu lagi dia istinja. Wa idza tahara fala hajata ila i'adati ghuslihi, kalau memang sudah bersih, sudah suci, maka tidak ada lagi hajat, tidak ada lagi keperluan untuk mengulang kembali mencuci tempat keluarnya kotoran tadi. Udah, gitu ya. Li'annal maqsuda minal istinja'i awil istijmari asyar'iyyi bisyurutihi al-ma'rufah. Ya, al-maqsud bihi tadhhirul mahal. Karena tujuan dari istinja dan istijmar, nah kita sudah sebutkan tadi istijmar ya, membersihkan kotoran dengan batu atau yang menggantikan kedudukan batu. Jadi tujuan dari istinja membersihkan dengan air, atau istijmar membersihkan kotoran dengan batu, yang syar'i dengan syarat-syarat yang sudah dimaklumi bersama, tujuannya adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran. Fa idza tahara fala yauda ilan najasah. Kalau sudah bersih dan dibersihkan tadi dan sudah bersih, maka najis tadi tidak akan kembali, kecuali illa
idza tajaddadal khariju marratan tsaniyah, kecuali kalau najisnya keluar lagi untuk kedua kalinya. Nah, baru dicuci. Sudah ya? Jadi kesimpulannya, ketika ada yang bertanya, apakah seorang yang buang angin ya wajib untuk istinja? Jawabannya tidak. Demikian pula kalau dia tidak buang angin, dia sudah istinja, lalu dia mau berwudu, maka cukup dia berwudu kembali ketika dia berhadas, dan tidak perlu dia istinja atau istijmar. Baik, selesai sudah satu masalah. Akhwati fillahi dan akhwat dan ummahat sekalian, barakallahu fikunna. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, hal yajzi'u fil istijmari isti'malul manadil? Apakah diperbolehkan seseorang atau sah seorang istijmar dengan menggunakan sapu tangan atau dengan menggunakan tisu? Dengan menggunakan tisu. Ya, jadi apakah istijmar itu harus pakai batu? Karena istijmar dari kata jamroh artinya batu. Apakah harus pakai batu atau boleh dengan menggunakan selain batu? Nah, ini penting ya. Karena misalnya di bandara kita buang hajat, kemudian tidak ada air, airnya habis, atau misalnya mesinnya mati, nggak jalan airnya. Nah, di situ kan nggak ada batu, tapi tisu ada. Apakah boleh digunakan? Dan apakah itu sudah dianggap istijmar? Dan apakah kalau misalnya kita sudah menggunakan tisu tadi, kita sudah boleh sholat? Ya, sudah boleh sholat. Nah, baik. Jawaban Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, na'am, yajzi'u fil istijmari isti'malul manadil. Ya, katanya, menggunakan sapu tangan atau tisu di dalam istijmar itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Jadi kalau ada orang misalnya menggunakan tisu di dalam membersihkannya, hukumnya sah. Wala ba'sa bihi, dan tidak ada masalah. Dengan batu silahkan, atau dengan tisu silahkan. Li'annal maqsuda minal istijmari huwa izalatul atharin najasah. Karena tujuan utama dari istijmar adalah menghilangkan bekas najis. Jadi kalau orang buang air kecil atau buang air besar kan ada bekas najisnya. Kemudian dia menggunakan batu, ya, apa tujuannya? Menghilangkan bekas najis itu. Nah, ketika tisu juga mampu untuk menghilangkan bekas najis itu, maka hukumnya sama. Disamakan hukumnya. Artinya boleh. Sebagaimana batu boleh, maka tisu juga boleh. Tisu juga boleh. Jelas ya insyaallah? Sawa'un kana dzalika bil mindil aw bil kharqi aw bit turabi aw bil ahjari. Sama saja, jadi intinya adalah menghilangkan bekas najis. Apakah dia menggunakan tisu atau dia menggunakan pecahan kain, potongan-potongan kain, ya, atau dia menggunakan tanah yang sudah mengeras, mungkin kalau yang tidak mengeras tentunya jadi kotor ya, yang tanah yang mengeras ya, atau mungkin kerikil, atau dia menggunakan batu. Semuanya huwa izalatu atharin najasa. Ya, jadi semuanya ini adalah tujuannya adalah menghilangkan bekas-bekas najis, bekas-bekas najis. Illa annahu la yajuzu ay yastajmira al insanu bima naha syari'u anhu. Kecuali seorang tidak boleh istijmar. Apa tadi istijmar? Membersihkan kotoran dengan menggunakan batu atau yang sama dengan batu fungsinya, itu tidak boleh menggunakan benda-benda yang dilarang oleh syariat. Tidak boleh menggunakan alat-alat untuk istijmar yang dilarang oleh syariat. Selama tidak ada larangan dan fungsinya sama dengan batu, maka silakan dipakai. Seperti apa yang dilarang? Seperti mithlul idhami warrauth, seperti tulang dan kotoran hewan yang sudah mengeras.
tulang dan kotoran hewan yang sudah mengeras. Dulu Abdullah bin Mas'ud pernah ketika Nabi meminta batu untuk istijmar, maka Abdullah bin Mas'ud membawakan 2 batu dan 1 rauth. Itu rauth itu kotoran hewan yang sudah mengeras. Kemudian Nabi SAW mengambil 2 batu itu dan membuang rauth. Kata Nabi, hadza rijsun, ini kotor. Ini kotor. Dan juga di dalam syariat ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menggunakan tulang dan kotoran binatang yang sudah mengeras untuk istijmar. Li'annal idhama ta'amul jin idza kanat min mudakkah. Ya, dan ini disebabkan bahwa tulang itu adalah makanan jin. Jadi jin itu makannya tulang. Jika tulang itu dipotong atau dari sesembelihan yang syar'i. Kalau misalnya ada tulang dari sesembelihan yang syar'i, maka tulang-tulang tadi itu dimakan oleh jin, ada menjadi makanan jin. Wa in kanat ghaira mudakka fa innaha najasah. Dan jika tulang tadi berasal dari binatang yang tidak disembelih secara syar'i, misalnya dia mati menjadi bangkai, maka tulangnya najis. Kalau dia disembelih secara syar'i, tulangnya tidak najis, tapi jadi makanan jin dari saudara-saudara kita, jin dari saudara-saudara kita di alam jin. Namun kalau dia adalah dari binatang yang disembelih atau tidak disembelih secara syar'i, maka dia menjadi bangkai binatangnya dan tulangnya adalah najis karena bangkai itu najis. Ya, karena bangkai itu najis. Taib. Wan najasu la yutahhir, dan najis itu tidak bisa membersihkan. Najis itu tidak bisa membersihkan. Jelas ya? Jadi tidak boleh seorang menggunakan benda yang najis untuk membersihkan. Misalnya dia buang air kecil lalu dia cuci dengan kotoran manusia. Ini najis, tidak boleh. Najis dibersihkan dengan najis, tidak boleh. Ya? Jadi najis itu tidak bisa membersihkan. Sehingga tulang yang berasal dari binatang yang disembelih dengan cara yang syar'i, maka binatang itu menjadi bangkai sehingga dia najis. Bangkai itu najis dan tulangnya juga menjadi najis dan tidak bisa dipakai. Adapun kalau dia adalah tulang dari binatang yang disembelih secara syar'i, maka tulangnya tidak najis, tapi dia adalah makanan dari jin. Sehingga tidak boleh kita najisi dengan menggunakan tulang tadi untuk istijmar. Itu dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Wa ammal arwasu, adapun rauth, ya, kotoran hewan yang sudah mengeras tadi, fa in kanat najasatan, jika rauth tadi najis, fahiya najasatun la tutahhir, maka dia adalah najis yang tidak bisa mensucikan. Wa in kana tahiratan, kalau kotoran binatang tadi adalah suci, fahiya ta'amu bahaimil jin, maka dia adalah makanan bagi ternak yang dipelihara oleh jin. Ya, jin juga punya ternak ya. Cuma ini masalah gaib, kita nggak tahu ternaknya bagaimana. Makanannya apa? Makanannya adalah kotoran hewan yang tidak najis. Tidak semua kotoran hewan itu najis. Ya. Baik. Kemudian li'annal jinna alladhi qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi a'tahum dhiyafatan la tanqati'u ila yaumil qiyamah. Karena jin yang pernah mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, mendatangi Nabi, jadi pernah Nabi didatangi oleh para jin. Lalu para jin itu pun beriman kepada Rasulullah alaihissalam. Ya, jin saja beriman. Walaupun nggak semuanya, tapi di antara jin itu ada yang beriman. Wa kunna minna salihun. Ya, dan di antara jin-jin itu ada jin yang soleh. Mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ketika jin itu pun menghadap Nabi lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kita memberikan kepada para jin itu hidangan yang tidak pernah terputus, hidangan itu sampai hari kiamat.
sampai hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada para jin, lakum kullu idhamin dzukirusmullahi alaihi. Bagi kalian wahai para jin, mendapatkan tulang dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi binatang yang tulang dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu kata Nabi. Ya, tajidunahu awfara ma yakunu lahma. Kamu mendapatkan tulang itu lebih ada. Maka itu menjadi makanan bagi binatang-binatangnya jin. Jadi jin binatangnya makan apa? Makan kotoran dari binatang manusia, binatang yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya binatang, dia buang kotoran, maka kotoran tadi menjadi makanan bagi binatangnya jin. Itu. Nah, manusia makan daging, kemudian tulangnya dipakai oleh jin untuk makan dari binatang yang disembeli dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang syar'i. Nah, itu perkara gaib. Kewajiban kita beriman. Kewajiban kita beriman. Hal-hal yang kita tidak bisa saksikan secara kasat mata, maka kewajiban kita hanyalah beriman. Hanyalah apa? Hanyalah beriman. Jelas ya? Wa yukhadhu minal hadis fadl insi alal jin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari hadis ini bisa diambil sebuah pelajaran tentang keutamaan manusia dibanding jin. Jadi manusia itu lebih utama daripada jin. Jin makan dari bekasnya manusia. Manusia makan daging, tulangnya jadi makanan oleh jin. Manusia punya hewan, kotorannya, ya, binatang yang dipelihara oleh manusia makanannya rumput, ya, atau yang lainnya. Kemudian ketika dia buang hajat, binatang tersebut makanannya dimakan oleh peliharaannya jin. Maka di sini menunjukkan keutamaan manusia, karena jin mengambil sisa-sisa pada manusia. Jelas ya, dari hadis ini jelas manusia lebih utama daripada jin. Maka saya mengajak kepada semuanya yang hadir, ya, atau yang sedang menyaksikan secara streaming, untuk bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling utama, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sejelek-jeleknya manusia dibanding dengan monyet yang paling gagah sekalipun, manusia itu tetap yang terbaik. Lebih gagah daripada monyet-monyet itu. Ya, taib. Karena inilah manusia dibentuk oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari bentuk jasadnya, dari bentuk rohaninya, dari bentuk anatominya, ya, susunan dalam tubuh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Ini luar biasa sekali. Makanya ketika malam hari atau siang hari, ketika seorang tertidur, ini kan telinganya terbuka, hidungnya terbuka, tapi Masya Allah, bisa saja binatang-binatang atau virus-virus atau apa saja masuk ke dalam hidung atau telinganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia. Ya, menjaga manusia. Padahal dia dalam kondisi tertidur, apapun yang masuk dia nggak akan rasa. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan semua sarana-sarana yang akan menolak kejelekan-kejelekan yang bisa saja menimpa manusia. Tapi tentunya harus dijaga. Oleh karena itu kita jaga kesehatan. Kita jaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita berwudu, ya, selain kita mendapatkan kebersihan, kesucian untuk kita bisa sholat, kita juga bisa menjaga kebersihan lewat wudu tadi. Karena kebersihan adalah satrul iman, sebagian dari iman. Ya, jadi orang yang beriman ciri-cirinya itu dia hidup bersih. Dia hidup bersih, dia jaga kebersihan. Subhanallah, itulah agama kita. Di pembahasan awal dari pembahasan fikih, yang pertama dibahas adalah tentang kebersihan.
tentang bersuci. Maka jangan tanya kebersihan dalam agama Islam, itu jelas. Cuma yang jadi masalah adalah sebagian dari kaum muslimin dan muslimah kadang tidak menerapkan apa yang diinginkan oleh agamanya, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, jelas insyaallah. Nah, kemudian disebutkan di sini. Jadi di sini menunjukkan apa ya? Menunjukkan manusia itu lebih utama daripada jin. Wali annal insa min Adam, dan juga manusia itu asalnya dari Nabi Adam atau dari Adam. Manusia pertama yang Allah ciptakan, alladzi umira abul jin ayyasjudalah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau diperintahkan kepada nenek moyangnya jin untuk sujud kepada Adam. Untuk sujud kepada Adam. Nenek moyangnya jin untuk sujud kepada Adam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Fasajadu, maka semua malaikat yang Allah perintahkan itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis ini adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia fasik, mengingkari, tidak taat kepada perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengusir jin dari, atau mengusir iblis itu dari surga. Ya, dan iblis itu dari kalangan jin. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan kita sebelumnya bahwa iblis bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin, dari kalangan jin. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kita melangkah kepada pertanyaan selanjutnya. Halit tasmiyatu fil wudhu'i wajibatun? Fatwa selanjutnya untuk para muslimah adalah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ditanyakan kepada beliau, apakah membaca basmalah? Basmalah itu artinya membaca tasmiyah. Tasmiyah artinya membaca bismillah, itu perkara yang wajib dalam wudu. Ya, jadi sebelum berwudu orang membaca bismillah. Apakah dia wajib untuk membaca bismillah atau tidak? Atau tidak? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum mengatakan at-tasmiyatu fil wudhu'i laysat biwajibatin. Kata beliau, membaca bismillah ketika berwudu hukumnya tidak wajib. Membaca bismillah ketika berwudu hukumnya tidak wajib. Tapi ingat, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian tidak. Ya, karena hadis yang berbicara tentang hal itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi Utsaimin lebih memilih pendapat bahwa hukumnya tidak wajib. Walakinnaha sunnah, akan tetapi hukumnya sunnah. Sunnah karena diambil dari hadis yang lain, hadisnya Anas bin Malik. Nah, jadi ada ada dua hadis ya. Hadis yang pertama adalah hadis yang dipermasalahkan oleh para ulama tentang kesahihan hadis itu. Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Kalau kita lihat lafaz hadis ini, maka hukum membaca bismillah ketika berwudu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jika hadisnya sahih. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, ya, hadisnya lemah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wa dzalika li anna fi thubuti hadithiha nadhran. Ini disebabkan karena kesahihan hadisnya itu dipertanyakan. Ya, ada hal yang harus dikritisi tentang kesahihan hadisnya. Yang benarnya bahwa hadisnya tidak sahih. Berkata Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, Utsaimin menukil dalam jawaban beliau, innahu la yathbutu fi hadzal babi syai'un. Sesungguhnya
tidak ada riwayat yang sahih yang bisa dipegang dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Jadi dalam masalah membaca bismillah itu ya tidak ada hadis yang bisa dipegang. Atau dalam masalah wajibnya membaca bismillah. Wal Imam Ahmad kama huwa ma'lumun ladai jami' min a'immati hadha sya'ni min huffadhi hadha sya'ni fa idza qala innahu lam yathbut fi hadzal bab syai'un fa inna hadithaha yabqa fi an-nafsi minhu syai'un wa idza kana fi thubutihi nadran fa innal insana la yasughu li nafsihi ay yalzama ibadallahi bima lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Ahmad rahimahullah taala ya adalah imam dalam masalah ini, dalam masalah hadis. Seorang hafid dalam masalah hadis, menghafal 1 juta hadis Imam Ahmad rahimahullah. Ya, apabila dia mengatakan hadisnya tidak kokoh, tidak kuat dalam masalah ini, maka hadisnya tetap ada dan dianggap tidak kuat. Karena ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan beliau sangat mengetahui hadis-hadis tentang masalah itu. Ya, wa idza kana fi thubutihi nadrun fa innal insana la yazughu li nafsihi ay yalzama ibadallahi bima lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadisnya memang dipermasalahkan, maka seorang tidak boleh menyuruh atau melakukan untuk dirinya atau mewajibkan untuk orang lain melakukan sesuatu yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik ara anna tasmiyata fil wudhu'i sunnah. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin, saya memandang bahwa membaca bismillah ketika berwudu hukumnya sunnah. Berarti boleh dibaca, boleh tidak. Yang membaca insya Allah tetap dapat pahala, yang tidak membaca insya Allah wudunya sah. Lakin man thabata indahul hadith wajib alaihi al-qaul bi mujibihi. Akan tetapi orang yang berpendapat bahwa hadisnya sahih, karena ada perselisihan ya, satu mengatakan enggak sahih, satu mengatakan sahih. Bagi yang mengatakan hadisnya sahih, maka wajib dia untuk berpendapat bahwa membaca bismillah ketika berwudu hukumnya wajib. Jadi sekarang tinggal kita lebih menguatkan ulama yang mengatakan hadisnya sahih atau tidak. Kalau kita katakan sahih maka wajib baca bismillah. Kalau kita katakan tidak sahih maka kita katakan tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Wa huwa anna tasmiyah wajibah, yaitu dia harus berpendapat bahwa membaca bismillah wajib kalau dia katakan hadisnya sahih. Ya, karena kalimat la wudu'a, tidak ada wudu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Kalimat tidak ada wudu, la wudu'a, inilah kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan la nafiyah lil jinsi. Dia termasuk saudaranya inna, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. La wudu'a. Kemudian wudu'a dalam bentuk nakirah, sama dengan la ilaha illallah. La ilaha, la wudu'a, berarti sama sekali tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Berarti orang yang mengatakan bahwa hadisnya sahih, wajib dia baca bismillah. Wajib, tak boleh tidak. Kalau dia lupa, dia harus baca pada saat dia ingat. Jelas ya? Nah, jadi li'anna qaulahu la wudu'a as-sahih annahu nafa lis-sihah. Jadi menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, kalimat la wudu'a, tidak ada wudu, maksudnya dia menafikan kesahihan wudu. Artinya wudu tidak sah gitu. Tidak sah jika tidak membaca bismillah. Walaisa nafyan lil kamal, dan bukan menafikan kesempurnaan. Tidak dikatakan wudu tidak sempurna kalau tidak baca bismillah. Tapi maknanya yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak sah wudu kalau tidak baca bismillah. Oleh karena itu, orang yang berpendapat hadisnya sahih wajib membaca bismillah.
Tapi bagi yang berpendapat dan menguatkan bahwa hadisnya lemah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dan juga dalam kitab sifat salat wudu, sifat wudu'in Nabi, sifat wudu'nya Rasulullah, itu juga disebutkan tentang yang sahih adalah yang sahihnya bahwa dia lemah, hadisnya lemah. Nah, kemudian sunnahnya diambil dari mana? Dari hadis yang lain. Hadisnya Anas bin Malik. Hadisnya Anas bin Malik, di mana Anas menceritakan bahwa ada sekitar 70 orang sahabat di zaman Nabi SAW. Ketika mereka meminta air wudu, maka tidak ada air wudu. Maka setelah itu Nabi SAW meminta satu gayung air. Lalu kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam gayung tersebut, lalu dia angkat. Ya, jadi dari Anas, dari Thabit. Kemudian setelah diangkat tangan beliau, jari-jari beliau, keluar dari jari-jari beliau air. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketika air itu keluar dari jari-jari beliau, beliau mengatakan, tawadda'u bismillah. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Tawadda'u bismillah. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Maka perintah Nabi dalam hadis ini dimaknakan oleh para ulama, ya, dengan hukum sunnah. Hukum apa? Sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini kaitannya dengan bismillah. Nah, cuma untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama, ya udah kita baca bismillah. Apa hukumnya, sunnah atau wajib? Ya udah kita baca. Kalaupun kita menganggap itu sunnah, ya kita dapat pahala sunnah. Kalau kita anggap wajib, ya kita telah melakukan sebuah kewajiban. Ya, jadi ini kan hukumnya sunnah, nggak usah dibaca, nggak gitu. Sikap seorang muslim ketika melihat ada sunnah, maka dia beramal dengan sunnah itu. Dia tidak bergampangan dengan sunnah, ini kan sunnah, enggak. Tapi dia berusaha untuk mengamalkan sunnah. Itulah sikap seorang muslim di dalam beragama. Tidak bergampangan dengan sunnah. Karena sunnah adalah petunjuk Rasulullah SAW, di mana Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasulnya, dan para pemimpin di antara kalian. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW adalah perkara yang layak untuk diikuti. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambil, laksanakan, dan apa yang dia larang tinggalkan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Nabi, menyelisih perintah Nabi, tidak mau mengikuti perintah Nabi, hendaklah mereka merasa takut terkena fitnah dan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW tanpa melihat ini sunnah atau tidak sunnah, ya, kecuali kalau misalnya seorang merasa berat untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah, maka nggak ada masalah dia tinggalkan. Tapi kalau dia lakukan maka itu lebih baik. Jelas ini insya Allah. Jadi dia berusaha untuk ikut sunnah, sebanyak-banyak sunnah dia ikuti. Apakah sunnah tadi hukumnya wajib atau mustahab, dia ikuti. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis, wa khairal huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi hendaklah seorang muslim tertanam di dalam jiwanya kecintaan kepada sunnah, sebagaimana para imam yang 4, bagaimana cintanya mereka kepada sunnah. Kata Imam Syafi'i di dalam ucapan beliau yang sangat terkenal dan ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika menulis sifat salat Nabi, ya kan? Nah, di situ disebutkan ucapan Imam Syafi'i. Di antara ucapan Imam Syafi'i, kata beliau, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jelas nampak sunnah Rasulullah ada di depan dia, la yahillu lahu ayyadaha liqaulin akhar, maka tidak layak bagi orang tersebut,
tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah cuma sekedar mengikuti pendapat orang lain. Maka mengikuti madhab silahkan, itu sarana kita untuk dekat dengan sunnah. Tapi hendaklah seorang di dalam memilih pendapat yang terkuat dari madhab yang ada, melihat dalil yang mereka gunakan. Mereka melihat apa? Dalil yang mereka gunakan. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala meninggal tahun 150 Hijriah, kata beliau, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itu adalah pendapat saya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, atau Imam Malik ya, kullun yu'khad wa yutrak ila sahih hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak. Ya. Jadi kullun yu'khad wa yutrak ila sahih hadzal qabr. Kecuali orang yang berada di dalam kubur ini. Beliau menunjuk kuburnya Rasulullah, di mana pendapat beliau tidak bisa ditolak. Jelas insyaallah. Nah, ini menunjukkan pengagungan para ulama kita, padahal mereka imam-imam madhab, menghafal banyak hadis, tapi mereka masya Allah penghargaannya terhadap sunnah luar biasa. Ini yang hilang dari kita sekarang ini, kaum muslimin. Penghargaan kita kepada sunnah sangat minim sekali, sehingga ketika ada pendapat orang yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah dan orang itu mengatakan kan boleh, kan tidak ada masalah, ya, kemudian dia lebih mengikuti pendapat itu, kemudian dia meninggalkan sunnah padahal dia bisa mengamalkannya. Padahal di sebagian sunnah Rasulullah ada perkara yang wajib untuk diikuti. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, ini tambahan faedah berkaitan dengan masalah bismillah itu sunnah. Jadi saya menyampaikan, memberi nasihat kepada semua akhwat, ibu-ibu muslimah, agar supaya tetap memiliki perhatian yang besar kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Cinta kepada sunnah itu akan membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Salah satu yang membahagiakan orang-orang yang cinta kepada sunnah, akan didekatkan tempatnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam di akhirat nanti insyaallah. Maka tunjukkan kecintaan kita kepada sunnah. Jangan seperti orang-orang yang tidak peduli dengan sunnah. Dia robah sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, amalan-amalan bid'ah. Kemudian ketika orang itu datang ke telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam, telaga Al-Kautsar, maka orang itu diusir oleh Nabi suhkon. Pergi sana jauh, pergi sana. Padahal awalnya dia dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ummati. Itu umatku, itu umatku, panggil sini. Kemudian dibisikkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, disampaikan kepada beliau, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Maka dikabarkan bagaimana orang itu lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang tadinya dia panggil umatku, diusir suhkon, pergi sana jauh. Padahal Nabi adalah orang yang paling penyayang. Nabi adalah orang yang paling cinta dengan umatnya. Nabi adalah orang yang paling iba dengan umatnya. Dia sedih melihat umatnya celaka. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat ada umatnya ini yang merubah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, lebih memilih perkara bid'ah daripada sunnah, dia tinggalkan sunnah, maka Nabi dengan kasih sayangnya dan seterusnya berani mengatakan pergi sana jauh, jangan mendekat. Subhanallah, diusir oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dengan sebab orang itu, apalagi dia tokoh agama, menyebabkan banyak orang yang mengikuti dia dan meninggalkan sunnah. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk masuk ke dalam surga adalah mengikuti sunnah. Ketika Nabi menjelaskan semua umatnya masuk surga, kemudian ada orang yang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Maka Nabi jelaskan, faman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada saya, ikut saya, dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mau ikut saya, enggan ikut saya, maka orang itu tidak mau masuk surga. Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat untuk masuk ke dalam surga adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka sekali lagi, akhwat sekalian, ummahat dan muslimah, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sabda beliau, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku nanti di telagaku, di telaga Al-Kautsar. Subhanallah, semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma sifatul wudu? Bagaimana tata cara atau sifat-sifat berwudu yang benar? Karena kalau kita lihat wudu itu macam-macam orangnya, ada yang begini begitu, ya, ada yang tidak ada dalil, ya, tapi dia lakukan itu. Makanya bagaimana wudu yang benar? Wudu yang benar didapatkan dari hadis Rasulullah. Bukan sekedar pendapat madhab, tapi dilihat dari hadis Rasulullah. Dari hadis Rasulullah nanti, disitulah sebagian perkara yang para ulama berbeda pendapat. Tapi tetap dasarnya adalah hadis. Ulama berpendapat dari madhab mereka bukan sekedar berbicara, tapi ada rujukan hadis yang mereka gunakan. Kalaupun mereka tidak ada rujukan hadis, paling mereka mengatakan saya tidak tahu, la adri. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ditanya sekitar 46 pertanyaan, dijawab cuma sekitar 8 atau 6 pertanyaan. Subhanallah. Sedikit yang dia jawab. Sisanya dia bilang apa? Wallahu alam, wallahu alam. Orang itu bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ini datang dari jauh. Apa harus saya sampaikan kepada penduduk di kampungku nanti? Bilang saja bahwa saya Malik bin Anas tidak tahu. Subhanallah. Ya, itulah para ulama kita, berbicara berdasarkan dalil. Nah, kaitannya dengan masalah wudu juga seperti itu. Tidak boleh seorang berwudu semaunya sendiri. Harus ada dalil yang dia sebutkan, yang dia ketahui. Misalnya saya lebih cenderung kepada madhabnya Imam Syafi'i, maka dia harus tahu Imam Syafi'i pakai dalil yang mana. Atau dia mengatakan saya lebih cenderung kepada madhabnya Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad, maka dia harus tahu Imam Ahmad pakai dalil yang mana. Seperti itu. Baik. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanya tentang bagaimana tata cara wudu yang benar, beliau mengatakan sifatul wudu'i syar'i ala wajhain. Tata cara wudu yang benar itu ada dua sisi. Ada dua sisi. Sisi pertama kata beliau sifatun wajibatun, sifat yang wajib. Harus. Kalau tidak ada maka wudunya batal. Sifat yang wajib. La yasihul wudu illa biha. Tidak sah wudunya kecuali dengan sifat yang wajib itu. Ada, harus ada. Enggak boleh tidak. Wahya al-madhkura fi qawlihi ta'ala, dan dia adalah sifat wudu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, kalau kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Muka masuk hidung, masuk mulut. Ya kan, mulut kumur-kumur masuk, hidung masuk. Karena tidak ada orang yang hidungnya di belakang, hidungnya di muka. Begitu juga orang tidak ada mulutnya di belakang, mulutnya di muka. Berarti masuk ke dalamnya. Jelas? Kalaupun ada, maka dia keluar dari keumuman dan hukum umum berlaku. Ya, jadi itu yang pertama. Dia cucilah muka-muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, lalu usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu yang wajib. Jadi muka, kemudian tangan sampai ke siku, kepala masuk di dalamnya telinga. Karena kata Nabi al-udunan minar ra'si, dua telinga termasuk kepala. Setelah itu baru apa? Kaki sampai ke siku. Sampai ke mata kaki. Nah, wahya guslul wajhi marratan wahidah, yaitu mencuci muka satu kali. Itu yang wajib. Kalau 2 kali, 3 kali sunnah. Kalau 1 kali sudah cukup, sudah bisa. Wa minhum al-madmadah wal istinsyaq. Di antara mencuci muka adalah berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Wa ghuslul yadain ilal mirfaq ilal marafiq. Mencuci tangan sampai ke siku, itu juga wajib. Min atrafi asabi'i
ilal marafiq marratan wahida. Mulai dari ujung tangan, ujung jari sampai ujung siku, sampai siku. Dan itu dicuci 1 kali, itu yang wajib. Ya kalau misalnya airnya kurang, udah nggak apa-apa, cuci 1 kali. Sudah air kurang, cucinya 3 kali, 3 kali diulang lagi. Mana ndak habis air. Jadi cukup dia cuci 1 kali kalau misalnya airnya sedikit. Ya, karena itu yang wajib. Jadi kalau dia cuci 1 kali sah. Ya, cuci 1 kali itu sudah sah. Nah, kemudian wayajibu ayyulahidha al-mutawaddi kaffaihi inda ghusli dira'aihi fayaghsiluhuma ma'a dira'ain. Dan ketika wajib bagi orang yang berwudu memperhatikan kedua tangannya ketika dia mencuci kedua tangan tersebut. Dia wajib mencuci. Ya, dia juga harus memperhatikan sikunya supaya basah. Fa inna ba'dhan nasi yakfulu an dzalik, karena sebagian orang tidak memperhatikan itu. Wala yaghsilu illa dira'aihi wa huwa khata'. Ya, dan dia tidak mencuci kecuali ya bagian tangannya saja. Dia sela-sela jarinya dia nggak perhatikan. Yang penting dicuci saja tangannya, dan dia tidak perhatikan sampai ke siku atau tidak. Tsumma yamsahu ra'sa marratan wahida, lalu dia mengusap kepala 1 kali. Ya. Dan di antara kepala masuk di dalamnya al-udhunan, 2 telinga. 2 telinga. Wa ghuslul wajha rijlain ilal ka'bain marratan wahida. Cuci lagi kaki 1 kali. Hadhihi sifatul wajibah allati la budda minha. Maka inilah yang wajibnya. Inilah yang wajibnya. Adapun yang kedua, sisi kedua dari sisi sifat wudu yang disunnahkan, mustahabbah. Ya. Nah, disebutkan oleh Syekh, pertama, ayyu yusammi al-insan indal wudu. Dia baca bismillah ketika wudu. Kemudian wa yaghsilu kaffaihi 3 marrat. Dia cuci telapak tangannya 3 kali. Tadi kan enggak langsung tangan ya. Telapak tangan hukumnya sunnah. Telapak tangan atau pergelangan tangan 3 kali. Setelah dia baca bismillah, dia cuci pergelangan tangan 3 kali. Tsumma yatamadmad wa yastanshik 3 marrat. Kemudian dia berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Dengan 3 kali ambil air. 1 kali berkumur-kumur. Jadi kita ambil air itu, kita berkumur-kumur sambil hidung kita juga ikut menghirup. Jadi 1 kali kerja gitu. Ya, berkumur sambil hidung juga ikut menghirup. Setelah itu dikeluarkan. Tsumma yasilu wajhahu 3. Setelah itu dia cuci muka 3 kali. Tsumma yasilu yadayhi ilal mirfaqain 3. Lalu dia cuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Jadi 3 kali kanan, 3 kali kiri. Yabda'u bil yumna tsumma yusra. Dimulai dari kanan kemudian kiri. Tsumma yamsahu ra'sahu marratan wahida. Lalu dia mencuci kepalanya 1 kali. Karena dalam hadis tidak disebutkan 3 kali. Adapun yang lain disebutkan 3 kali. Adapun mencuci mengusap kepala itu 1 kali. Ya, 1 kali. Yabullu yadaihi summa yamurruhuma min muqaddami ra'si ila muakhkharihi. Dia basahi tangannya, lalu kemudian dia jalankan tangannya tadi mulai dari depan sampai ke belakang. Summa yaudu ila muqaddamihi, lalu kembali lagi ke depan. Jadi dari depan dia basahi tangannya, dari depan dikasih jalan, kemudian ke depan lagi. Ya, kemudian ke depan lagi. Ya, seperti itu. Summa yamsahu udhunaihi, kemudian dia langsung mencuci kedua telinganya. Fayadkhulu sababataihi, dia memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinganya, kemudian wayamsahu bi ibhamihi dhahirahuma, lalu dia membasuh bagian luar telinganya dengan ibu jarinya. Jadi dimasukkan ini yang jari telunjuk, kemudian ibu jari di luar membersihkannya. Tsumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain 3.
lalu dia mencuci kakinya ya sampai ke mata kaki 3 kali. Yabda'u bil yumna thumma bil yusra. Mulai dari kanan lalu ke kiri. Thumma yaqulu ba'da dzalik, setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, dia baca itu selesai berwudu. Fa innahu idza fa'ala dzalik futihat lahu abwabul jannah. Kalau dia lakukan tadi wudu seperti itu dengan sunnahnya tadi, dengan doa sudah lengkap, maka akan dibukakan untuk orang itu pintu surga as-samaniyata yang jumlahnya 8. Insyaallah. Kalau perempuan, dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, dia jaga kehormatannya, maka dia masuk surga dari jalan apa saja. Laki-laki dan perempuan juga masuk di sini, dia berwudu dengan benar, dengan sunnah-sunnahnya, dibuka pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Hakadha sahal haditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu Umar, dan itu adalah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dan juga ada hadisnya siapa? Humran bin Husain, ada hadisnya Utsman bin Affan. Ya. Dan ini semua menunjukkan bagaimana wudu yang wajib sekaligus sunnah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai di sini, barakallahu fikunna, semoga Allah membimbing kita semua di dalam kebaikan dan bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Taib. Kemudian di sini ada pertanyaan, bismillah, mengenai tulang dari sembelihan yang syar'i yang menjadi makanan jin dan tidak boleh digunakan untuk istinja. Lalu bagaimana hukumnya jika kita memakannya seperti buat kaldu atau sup? Tidak ada masalah, wallahu alam. Setelah itu kan dibuang lagi, ya, atau mungkin ditelan. Yang penting tidak semua tulang kita makan, ada yang terbuang, itu yang dipakai. Cuma kalau tulang itu kita kotori lagi dengan najis, nggak dipakai jin nanti, nggak dimakan. Jadi ada tulang yang kita makan, ada yang kita buang, nggak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimakan oleh jin yang mana? Yang kita buang, yang nggak kita makan. Tapi dengan syarat apa? Kita nggak kotori dengan najis. Nah gitu. Ya bagi-bagi rezeki lah ya. Jangan sudah kita makan sebagian, yang sebagian lagi kita kotori dengan najis. Akhirnya jin nggak ada makanan ya. Tayyib. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada syariatnya bahwa kita harus berwudu 2 kali saat kita selesai beristinja, kemudian langsung ingin mendirikan sholat, maka wudunya harus didobel? Sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa itu tidak benar atau pendapat yang keliru. Jadi yang benarnya, kalau dia sudah istinja, kotoran sudah bersih, maka tidak perlu dia beristinja lagi ketika mau berwudu. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat tersebut lemah dari beberapa sisi. Ya, dari beberapa sisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun kalau misalnya dia sudah buang hajat lalu dia berwudu, lalu dia buang hajat lagi, ya jelas dia harus istinja lagi. Baru dia berwudu lagi. Adapun kalau tidak, maka apa hajat yang menjadikan dia harus membersihkan, harus istinja lagi? Tidak ada. Sehingga cukup dia berwudu 1 kali, ya, atau cukup dia berwudu tanpa istinja 2 kali. Kalau dia batal karena buang angin, maka cukup dia berwudu tanpa dia harus istinja lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sampai sini sudah mau masuk waktu asar. Ya, semoga sekali lagi Allah memberikan semangat kepada akhwat-akhwat. Belajar terus ya, jangan putus asa, terus belajar. Kalau kita belajar mulai dari awal, ya, kita belajar pelajaran dasar, pelajaran bahasa Arab, pelajaran baca Quran, pelajaran menulis dan seterusnya, sampai kalian bisa memberi manfaat untuk saudari-saudari kalian yang lainnya insyaallah. Ya, dan tetap semangat. Selain belajar seperti ini, antunna juga harus punya belajar pelajaran yang sifatnya takhassus, pelajaran khusus. Ya, semoga nanti Madrasah Sunnah juga bisa membuka program-program seperti itu insyaallah. Ya, semoga tim semuanya diberikan kesehatan untuk bisa membuka program seperti itu sehingga ada pelajaran secara khusus, dan ini dibutuhkan insyaallah. Baik, demikian barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.